datang di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa mengeksplorasi dunia menggunakan cara yang baru dan menarik, sehingga pembelajaran matematika akan semakin seru dan menyenangkan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar, di mana materinya akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas materi mengenai konsep perpangkatan dan perkalian pada perpangkatan. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik agar tetap fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, memahami konsep perpangkatan. Kedua, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Ketiga, menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar perpangkatan. 5. Menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. 6. Menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. 7. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Kedelapan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Tahukah adik-adik bahwa Google ternyata diciptakan oleh 2 orang yang sangat cerdas? Pertama yaitu Larry Page dan kedua Sergey Brin. Awalnya, penulisan kata Google yaitu terdiri dari huruf G, O, O, G, O, L. Dan ternyata kata Google ini artinya adalah angka. Angka apa? Angka 1 yang diikuti oleh banyak sekali angka 0. Dapat kita lihat di sini banyak sekali angka 0. Nah, bentuk penulisan seperti ini dapat kita singkat menjadi seperti ini. Nah, penulisan seperti ini dapat kita namakan sebagai perpangkatan. Untuk lebih memahami konsep perpangkatan, maka kita akan bereksperimen menggunakan 1 lembar kertas HVS. Hal pertama yang kita lakukan yaitu melipat kertas ini menjadi 2 bagian sama besar. Selanjutnya kita gunting. Nah, pada pengguntingan yang pertama, kita mendapatkan kertas sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, kertas ini masing-masing kita lipat lagi menjadi 2. Kemudian kita gunting. Nah, pada pengguntingan yang kedua, kita mendapatkan kertas sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, kertas-kertas ini kita lipat lagi menjadi 2. Kemudian kita gunting.
Pada pengguntingan yang ketiga ini, kita mendapatkan kertas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kertas. Dari kegiatan ini, kita menemukan bahwa banyak kertas hasil pengguntingan yang kedua itu adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan yang pertama. Selanjutnya, banyak kertas hasil pengguntingan yang ketiga itu adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan yang kedua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika kita melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali atau sebanyak berapapun yang kita mau, maka kertas hasil pengguntingan tersebut atau ke N adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Nah, bentuk perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N ini dapat kita tulis seperti ini. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Setelah mengetahui bentuk perkalian berulang, dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut dengan basis. Sedangkan banyaknya bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang itu disebut sebagai eksponen atau pangkat. Nah, bentuk umumnya dapat kita lihat di sini, di mana A itu adalah basis dan N adalah pangkat atau eksponennya. Untuk lebih memahami konsep perpangkatan, mari kita simak contoh berikut. Contoh yang pertama, nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan, yaitu ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Untuk menyelesaikan contoh tersebut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari basis atau menentukan basisnya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa basis itu adalah bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang. Dan dapat kita lihat bahwa bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang di sini adalah 3, sehingga basisnya 3. Selanjutnya, kita menentukan pangkat atau eksponen. Nah, pangkat atau eksponen tadi itu yaitu banyaknya bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang. Nah, kita hitung ada berapa kali bilangan 3 ini dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pangkatnya adalah 5, sehingga jawabannya 3 pangkat 5. Selanjutnya pada contoh yang kedua, nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Di sini ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, langkah yang pertama dan kedua sama seperti yang kita lakukan pada contoh yang pertama tadi, yaitu kita menentukan basisnya berapa. Jadi di sini basisnya adalah negatif 2 dan pangkatnya itu atau eksponennya adalah 4. Kenapa 4? Karena negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali secara berulang-ulang. Jadi jawabannya 2 pangkat 4. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan konsep perpangkatan. Di sini ada soal yaitu tentukan hasil dari operasi berikut. 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah perkalian, di mana kita tulis 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, sehingga kita tulis 16. Selanjutnya 5 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 48, sehingga 5 ditambah 48 sama dengan 53.
memahami konsep perpangkatan, maka sekarang kita akan membahas perkalian pada perpangkatan, di mana yang pertama materinya yaitu perpangkatan dengan basis yang sama, selanjutnya pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, dan selanjutnya pemangkatan dari suatu perkalian bilangan. Kemudian nanti kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perkalian pada perpangkatan. Nah, pada perpangkatan dengan basis yang sama, mari kita perhatikan bentuk perpangkatan di sebelah ini. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Nah, Y pangkat 5 dan Y pangkat 2 ini kita jabarkan dalam bentuk perkalian berulang, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian, kita buat dalam bentuk perpangkatan kembali, yaitu Y pangkat 7. Kenapa bisa Y pangkat 7? Karena Y itu tadi adalah basisnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian 7 itu adalah berapa banyak atau berapa kali Y itu dikalikan secara berulang-ulang. Di sini dapat kita lihat ada 7 kali. Sehingga jawabannya Y pangkat 7. Nah, dari bentuk perpangkatan ini dapat kita lihat bahwa jika Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 sama saja jika kita tambahkan kedua pangkatnya karena basisnya sama. Sehingga kita bisa menemukan satu buah sifat perkalian pada perpangkatan, yaitu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika basisnya sama, maka yang perlu kita lakukan adalah hanya menambahkan kedua pangkatnya. Nah, selanjutnya pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk perpangkatan di sebelah ini. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi di sini 2 kali dipangkatkan ya, pemangkatan suatu perpangkatan. Nah, kemudian 4 pangkat 2 ini kita buat dalam bentuk perkalian berulang, itu 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu karena dipangkatkan 3, jadi 3 kali dipangkatkan. Kemudian yang 4 pangkat 2 ini lagi kita jabarkan ke perkalian berulang, sehingga bentuknya seperti di sebelah ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat dalam bentuk perkalian berulang, ternyata jawabannya itu 4 pangkat 6. Nah, kenapa bisa pangkat 6? Karena dapat kita lihat di sini basisnya tadi 4, sedangkan banyak atau jumlah bilangan tersebut atau bilangan 4 dikalikan itu ada sebanyak 6 kali. Nah, jika kita perhatikan kembali, 4 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 6. Sama saja jika penyelesaiannya yaitu 4 pangkat 2 kita kalikan dengan pangkat 3, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dapat kita simpulkan atau kita menemukan satu buah sifat perpangkatan pada perkalian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, itu sifat yang kedua ya. Selanjutnya, perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Oke, kita perhatikan bentuk perpangkatan yang ada di sebelah sini, yaitu 2 kali 3 pangkat 3. Nah, jika kita lihat, berarti yang ada di dalam kurung ini dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita buat dalam bentuk perkalian berulang. Kemudian ini kita selesaikan. Yang 2 kita kumpulkan, kita buat dalam satu kurung. Kemudian yang 3 juga kita kumpulkan, sehingga jawabannya 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 3. Itu bentuk perpangkatannya. Nah, dari bentuk perpangkatan di sebelah ini
dapat kita lihat bahwa jika dalam kurung 2 kali 3 pangkat 3 sama saja jika 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sehingga kita menemukan satu buah lagi sifat perpangkatan, yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Bagaimana adik-adik? Apakah materinya sudah paham? Sangat mudah bukan? Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bentuk umumnya yaitu seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N, di mana A itu adalah basis dan N adalah eksponen atau pangkat. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pada perpangkatan. Pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Selanjutnya, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dan yang ketiga, A pangkat M kali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai konsep perpangkatan dan perkalian pada perpangkatan, maka silakan kerjakan latihan berikut. Terima kasih karena sudah mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik dapat lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya konsep perpangkatan dan perkalian pada perpangkatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ya ahohu.